Halo semuanya, perkenalkan saya Nini Nurhayati, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2024 kelas Indralaya. Nah, saya adalah mahasiswa yang percaya bahwa belajar itu bukan hanya sekedar mendengar ataupun mencatat saja, tetapi juga menemukan. Nah, di dunia yang terus berubah saat ini, kita perlu cara belajar yang membuat kita berpikir kritis dan kreatif. Nah, untuk itulah saya akan mengajak kalian untuk belajar dengan model pembelajaran yang akan membuat kita menemukan penemuan-penemuan baru dan tentu saja menarik, yaitu pembelajaran discovery learning. Mari kita bahas bersama-sama. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa harga cabai pada saat musim hujan malah naik dan pada saat panen raya malah harganya menurun? Nah, fenomena sederhana ini bisa kita pelajari lewat model pembelajaran yang sudah saya bahas tadi, yaitu model pembelajaran discovery learning. Discovery learning adalah model pembelajaran yang diperkenalkan oleh Jerome S. Brunner, yang mana siswa menemukan sendiri konsep dan prinsip melalui eksplorasi dan penemuan. Nah, dalam konteks pendidikan ekonomi, model pembelajaran ini sangat cocok digunakan karena siswa dapat berpikir kritis dalam memahami fenomena ekonomi yang terjadi di sekitar mereka. Dengan discovery learning, siswa tidak hanya menghafal teori permintaan dan penawaran saja, tetapi siswa juga menemukan sendiri hubungan antara harga, jumlah barang, dan perilaku konsumen serta produsen. Mari kita lihat bagaimana penerapan model pembelajaran discovery learning ini pada pelajaran ekonomi, khususnya pada topik permintaan dan penawaran. Langkah yang pertama adalah stimulation atau pemberian rangsangan, yaitu guru menampilkan video singkat mengenai kenaikan harga cabai di pasar. Kemudian guru bertanya, mengapa harga cabai di pasar bisa naik drastis? Nah, pertanyaan itulah yang dapat menimbulkan siswa untuk berpikir kritis. Langkah yang kedua adalah problem statement atau identifikasi masalah. Di sini, siswa mendiskusikan pertanyaan yang diberikan oleh gurunya tadi, kemudian merumuskannya ke dalam pertanyaan, seperti apa saja faktor yang menyebabkan permintaan dan penawaran, dan bagaimana perubahan harga dapat menentukan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan. Langkah yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Di sini siswa mencari informasi dari buku ekonomi, berita online, dan ataupun mereka bisa melakukan survei kecil-kecilan di pasar dekat rumah mereka. Nah, kemudian siswa tersebut bisa mencatat informasinya seperti berapa harga cabainya, jumlah pembelinya, dan stok barang yang tersedia. Yang keempat adalah data processing atau pengolahan data, di mana siswa menganalisis data yang telah mereka kumpulkan, kemudian mereka bisa membuat tabel dan menggambarkan grafik hubungan antara harga dan jumlah barang. Nah, dari sinilah siswa bisa menemukan konsep dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Langkah yang kelima adalah verification atau pembuktian. Nah, di sini siswa membandingkan hasil analisis mereka dengan teori yang ada di buku teks. Apakah benar ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun dan sebaliknya. Dan langkah yang terakhir adalah generalization atau kesimpulan. Di sini siswa menarik kesimpulan bahwa perubahan harga mempengaruhi jumlah barang yang diminta dan ditawarkan sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Model pembelajaran discovery learning ini tentunya memiliki banyak kelebihan, tetapi juga memiliki kekurangan. Nah, kelebihan dari model pembelajaran discovery learning ini adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu dan motivasi belajar. Yang ketiga, pengetahuan lebih bermakna dan mendalam. Yang keempat, mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam belajar. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan pemecahan masalah atau problem solving. Selanjutnya ada kekurangan
dari model pembelajaran discovery learning menurut Jerome S. Bruner. Yang pertama, membutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua, tidak semua peserta didik siap secara kognitif. Yang ketiga, memerlukan bimbingan yang intensif dari guru. Yang keempat, kurang efektif jika fasilitas terbatas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tidak cocok untuk materi dasar atau hafalan. Jadi, model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran ekonomi mampu menjadikan siswa bukan hanya sekedar penerima informasi, tetapi juga penemu konsep ekonomi melalui pengalaman langsung. Dengan menerapkan model ini, pembelajaran ekonomi akan terasa lebih hidup, kontekstual, dan bermakna, karena siswa benar-benar memahami bagaimana teori ekonomi bekerja di dunia nyata. Ingat kata Jerome S. Bruner, learning is a process of discovering of yourself.